Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainiyah, NIM 66 dari Prodi Agribisnis kelas C. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu dan kebijakan pada komoditas agribisnis, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester agribisnis pangan dan non-pangan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu komoditas padi di Kabupaten Cianjur. Isu yang terjadi pada komoditas padi ini adalah menurut tanggapan konsumen, harga beras panen wangi relatif tinggi. Hal ini karena statusnya sebagai beras khusus sehingga harga beras tidak diatur harga eceran tertingginya oleh pemerintah. Kendala lainnya yaitu banyaknya beras panen wangi tidak murni yang beredar di pasaran dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga beras panen wangi murni. Sementara masih banyak masyarakat konsumen yang tidak mengetahui perbedaan antara keduanya. Sebagai solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah dapat bekerja sama dengan MP3C untuk mengembangkan dan melestarikan panen wangi sehingga dapat memenuhi permintaan terhadap beras tersebut. Pemerintah daerah Cianjur dapat lebih terlibat dalam membantu pemasaran beras panen wangi dimulai dari penggalakan atau anjuran konsumsi untuk mendukung kemandirian pangan sendiri. Menurut Linsarini dan Mahdi 2019, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yaitu UU nomor 18 tahun 2012 dan Perda Jabar nomor 4 tahun 2012 yang mengatur tentang distribusi beras dan penetapan harga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang isu dan kebijakan komoditas jagung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu yang terjadi yaitu kurang optimalnya peran lembaga penunjang, pembukaan lahan dan status lahan sulit dilakukan, fasilitas alsintan masih kurang, penyuluhan peningkatan kapasitas masih kurang, dan pengendalian hama yang masih sulit. Untuk penyelesaiannya sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan adanya penguatan kapasitas dengan pelatihan dalam bidang teknologi dan inovasi. Sosialisasi juga harus dilakukan dengan lebih intensif. Pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan adanya inovasi kelembagaan dan penyuluhan serta pemberian fasilitas alsintan. Menurut tim peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicanangkan program revolusi jagung yang telah dibentuk sejak tahun 2017. Pada program ini terdapat upaya penguatan kelembagaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan, yaitu terdapat 3 lembaga yang saat ini sudah ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain Poktan, Gapoktan, dan APCI. Yang terakhir yaitu komoditas tebu. Isu utama pada komoditas ini adalah rendahnya produktivitas tanaman tebu nasional karena bibit tebu unggul belum banyak digunakan. Bibit yang digunakan petani selama ini kebanyakan kurang bermutu sehingga berdampak pada penurunan kualitas genetik. Depannya, kebutuhan terhadap bibit tebu unggul ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan adanya program swasembada gula nasional. Tahun 2011, Kementerian Pertanian hanya dapat menyediakan bibit unggul setara dengan 550 hektar, yang mana jumlah ini belum dapat memenuhi kebutuhan petani. Menurut Mulyono 2011, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka muncullah kebijakan pengembangan industri bibit tebu unggul. Program ini sebaiknya dilakukan dalam kerangka kemitraan, terutama antara industri dan APTRI yang ada di wilayah setempat. Selain itu, kerjasama perlu difokuskan pada aspek pemasaran produk bibit tebu unggul karena aspek ini memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak kelangsungan usaha industri bibit tebu unggul. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.